Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pengen gak sih nambah wawasan yang enggak diajarin di sekolah? Seperti logika dasar, critical thinking, public speaking, atau bahkan NFT? Kuy, dengerin podcast Obsesif yang akan membahas seputar pengembangan diri dan soft skills khusus buat kamu. Persembahan Media Podcast Network by KG Media, hanya di Spotify. Setelah mengalami renovasi besar-besaran sejak 2020 lalu, Pusat Perbelanjaan Sarinah di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat akhirnya kembali dibuka untuk umum. Corporate Secretary PT Sarinah, Haslinda Trikasari mengatakan pembukaan perdana dilakukan pada Senin 21 Maret, sementara grand launching rencananya akan digelar pada pertengahan tahun ini. Sarinah yang baru ini mengusung tema Community Mall dengan harapan menjadi tempat anak muda dan komunitas untuk berkumpul bersama. Pemugaran gedung Sarinah disebut akan membuat gedung bersejarah itu makin ayu dan juga bergengsi. Nantinya Sarinah akan dikhususkan untuk brand lokal mulai dari talents, kreator, makers, hingga sellers produk kreatif. Sejumlah fasilitas ditawarkan Sarinah yang baru kepada para pengunjung, seperti ruang luar dan beranda outdoor dengan pemandangan metropolis Jakarta, lalu situs-situs selfie dan juga nuansa senja atau sunset. Sarinah sendiri merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang didirikan pada tahun 1962, bergerak pada bidang retail dan juga perdagangan. Pembangunan Sarinah dipelopori oleh Presiden pertama RI Soekarno yang menjadikan Sarinah sebagai pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia. Dalam postingan akun resmi pengelola Sarinah menyebutkan, Sarinah menyimpan banyak memori masa lalu yang sekarang menjadi sejarah, seperti relief Soekarno, eskalator pertama di Indonesia, dan juga kolam pantul. Sarinah juga memiliki distrik seni yang memamerkan karya adi seni oleh kurator seni terkenal. Yang gak kalah unik, Sarinah juga memiliki skydeck untuk entertainment dan juga sunset chill out, lalu pemutaran perdana film atau premiere, panggung musik dan seni atau performing arts, bahkan alfresco wedding party atau gatherings, exhibition, pop-up stores, bazar, dan lain-lain. PT PLN Persero khususnya PLTU Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan menjalin kerjasama dengan perusahaan semen yaitu PT Kons untuk memanfaatkan fly ash atau limbah faba yang ada untuk diolah menjadi bahan material. Pemanfaatan fly ash sebagai bahan material ini dinilai oleh Petra Yani Rembang, Wakil Bupati Minahasa Selatan sebagai sebuah terobosan yang bermanfaat dan dapat membantu pembangunan di wilayahnya. Selanjutnya, Andreas Arthur Napitupulu, manajer PLN UPDK Minahasa mengajak instansi dan pemerintah yang ada untuk dapat bersama menjadikan limbah faba sebagai bahan material, di mana saat ini masih ada sekitar 80.000 metrik ton faba yang dapat dimanfaatkan. Andreas menyebut saat ini pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa UMKM yang bergerak di bidang usaha produksi semen dan batako untuk menjadikan faba sebagai salah satu bahan produksi. Pembelian minyak goreng kini tidak lagi dibatasi. Hal itu seiring dicabutnya kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng yang sebelumnya ditetapkan Rp14.000 per liter. Kepala Dinas Perdagangan Sulsel Asari Faksiri Raja Milo mengatakan saat ini harga minyak goreng kemasan ditentukan oleh distributor. Namun dari hasil peninjauan lapangan di berbagai retail, pihaknya menyebut harga minyak goreng per liter sekarang berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp25.000 per liter. Sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memprediksi harga minyak goreng kemasan akan turun dalam 1 pekan ke depan. Menurutnya, permintaan toko atau service level terhadap kebutuhan minyak goreng sudah bisa dipenuhi 100%. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan Kementerian Perindustrian untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah di pasar tradisional dengan harga Rp14.000 per liter sesuai ketentuan pemerintah. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.